Mari saudaraku, kita siapkan hati kita. Kita mau mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan menjadi pelita bagi kita, menjadi penerang bagi langkah kaki kita. Kita angkat lagu pujian yang berkata, Yesus sanggup, Dia sanggup. memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang
menderita, Dia sanggup memulihkan hidupku. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Dia sanggup, Dia sanggup memulihkan hidupku. Sekali lagi, Dia sanggup, Dia sanggup memulihkan hidupku. Haleluya. Kami menyembah Tuhan. Haleluya. Roh Kudus di tempat ini, di tempat ini, berhembuslah, berhembuslah Roh Kudus dengan kuasa-Mu. Pulihkanlah, pulihkanlah gerejamu, gerejamu di akhir zaman. Berhembuslah, berhembus, berhembuslah sekarang. Urapilah kami, urapilah kami dengan minyak baru. Penuhilah kami, penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Katakan, saya rindu, saya rindu
dicurahkan di hidup saya, di hidup saya. Sekali lagi, urapilah kami, urapilah angkat-angkat kita ya Tuhan, kami dengan minyak baru, dengan minyak baru, penuhilah kami, penuhilah kami dengan hadiratmu, kami rindu Tuhan, melihat kuasa-Mu dicurahkan di hati saya, dicurahkan di tempat ini, dicurahkan di tempat ini, dicurahkan di hidup saya, dicurahkan di hidup saya. Haleluya, gloria, haleluya. Gloria, haleluya. Mari kita sembah Dia, haleluya, haleluya. Gloria, haleluya. Ya Rabbul, urapi kami ya Tuhan, urapilah kami Yesus, urapilah kami. Urapan tubuh atas kami, penuhi hati kami dengan Roh-Mu, penuhi hati kami dengan Roh-Mu Tuhan. Oh haleluya, gloria, haleluya. Tiada nama Yesus, gloria. Urapilah kami, haleluya. Bebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencelikan mata yang buta. Jadikan hidupku alatmu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu, membebaskan hidup yang
bersyukur kepadamu Tuhan, karena kami dapat memuji Engkau, bahkan memperingati hari ini, hari Pentakosta, di mana Engkau mencurahkan kuasa Roh-Mu, supaya dengan kekuatan kuasa Roh-Mu kami beroleh kekuatan yang baru dan baru setiap hari. Kami mau mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah Engkau di tengah-tengah kami. Kami membuka hati kami untuk firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Kita semua yang diberkati Tuhan katakan amin. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Baik, silakan duduk. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita buka kebenaran firman Tuhan dalam Yohanes pasalnya yang ke-16. Yohanes pasal 16 ayatnya yang ke-7. Yohanes pasalnya yang ke-16 ayatnya yang ke-7. Baik, mari kita baca bersama. Pada hitungan ketiga kita baca bersama-sama. Yohanes pasal 16 ayat 7. 1, 2, 3. Ya. Ya. Bapak Ibu yang Tuhan kasih, jemaat Tuhan, hari ini kita memasuki ataupun memperingati hari yang ke-50. Dan hari yang ke-50 yang kita kenal dengan hari Pentakosta, di mana Roh Kudus dicurahkan 2000 tahun yang lalu. Dan Roh Kudus dicurahkan sudah Tuhan nyatakan untuk menyertai di dalam kehidupan saya dan saudara sebagai perwujudan penyertaan Tuhan di dalam gerejanya. Bapak Ibu yang Tuhan kasih, di dalam Yohanes pasal 16 ayat 7 ini adalah perkataan Tuhan Yesus sebelum dia mati di atas kayu salib. Dia berkata kepada murid-muridnya, namun benar yang kukatakan ini kepadamu, namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu. Jadi kematian Tuhan Yesus Kristus itu sebenarnya banyak sekali mendatangkan keberuntungan dalam kehidupan manusia. Di salah satu pihak dosa manusia diampuni. Dosa saya dan saudara oleh pengorbanan Tuhan Yesus Kristus telah diampuni. Kita didamaikan bersama dengan Tuhan. Dan bukan hanya itu saja, tetapi melalui kematian Tuhan Yesus Kristus, Dia berkata adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi, sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Hal yang sangat penting juga melalui kematian Tuhan Yesus, bahwa Dia berjanji akan minta kepada Bapa supaya Roh penghibur itu datang. Hari ini adalah hari Pentakosta,
hari yang ke-50. Kalau hari Kamis kemarin kita mengadakan di hari Rabu malamnya ibadahnya untuk memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga. Dan dia naik ke surga selama 10 hari, maka dia menggenapi janjinya. Dia minta kepada Bapa supaya Roh penghibur, Roh Kudus dicurahkan. Maka Yesus berkata, sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Amin, saudaraku. Ya. Kalau Yesus tidak naik ke surga, Yesus tidak mati, maka Roh Kudus tidak akan dicurahkan. Dan kami bersyukur karena kasihnya kepada kita. Dia bukan hanya sekedar mati di atas kayu salib bagi saya dan saudara. Dia tidak hanya cukup bangkit dari antara orang mati untuk memberikan kehidupan bagi saya dan saudara sehingga kita memiliki pengharapan di dalam Tuhan. Dia naik ke surga bukan hanya sekedar dia menyediakan tempat bagi kita, tetapi lebih daripada itu. Selama kita ada di dalam dunia, dia menyertai kita dengan kuasa Roh Kudus. Dan Roh Kudus adalah merupakan satu kepribadian Allah itu sendiri. Maka orang Kristen memiliki dasar imannya bahwa Allah itu Trinitas, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dan ketiganya adalah satu. Maka dia memberikan rohnya. Maka di tema Hari Pentakosta ini akan saya kasih judul maksud dan tujuan Roh Kudus dicurahkan. Kemarin saya sempat menyinggung sedikit kesalahan orang karismatik kalau penuh Roh Kudus hanya sekedar bahasa roh. Ternyata tidak sekedar itu. Tetapi ada hal-hal yang prinsip, ada hal-hal yang urgent, yang penting. Kenapa Roh Kudus dicurahkan di dalam hidup kita? Kenapa Roh Kudus dicurahkan? Mari kita akan belajar dua hal. Karena kalau mempelajari Roh Kudus ini, dia sama dengan kepribadian Yesus. Dia sama dengan kepribadian Allah itu. Dan di antara sifat kepribadian dan fungsi Allah itu sangat kaya. Tapi hal ini saya ingin menyampaikan kebenaran firman Tuhan dalam dua hal. Yang pertama, sesuai dengan Yohanes pasal 16 ayat 7. Mari kita baca bersama. Mari kita baca bersama. Yohanes pasal 16 ayat 7 tadi. 1, 2, 3. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Jadi fungsi Roh Kudus dicurahkan pertama adalah menjadi penghibur. Katakan penghibur. Sekali lagi penghibur. Penghibur bagi siapa? Bagi gerejanya, bagi anak-anak Tuhan, bagi saya dan saudara. Ternyata saya dan saudara ini butuh penghiburan dari Tuhan. Jadi kalau saudara sedih, kalau saudara susah, kalau saudara sedang banyak persoalan, jangan saudara mencari penghiburan di dunia ini. Pergi ke kafe-kafe, pergi ke diskotik, pergi ke lampu tua, pergi ke tempat-tempat dunia yang tujuannya adalah untuk
menghibur dirimu. Dan penghiburan dunia ini adalah semu. Tapi tidak sedikit orang Kristen yang kalau dia susah, kalau dia sedih, ya kalau penghiburannya hanya jalan-jalan ke mall nggak jadi masalah ya. Lihat pantai nggak jadi masalah, boleh refreshing, ya kan, nggak salah itu. Tapi kalau penghiburannya, kalau dia susah kemudian daripada susah hatiku, aku kelak buat dulu minum sampai tenggen naik, yang salah. Ini yang nggak boleh. Kalau orang yang punya duit perginya ke diskotik, didampingi oleh cewek-cewek cantik, sambil minum bir, ya, itu bukan penghiburan yang sejati. Itu adalah penghiburan yang semu. Tapi ada penghiburan yang sejati yang Allah janjikan bagi setiap anak-anaknya, yaitu Roh Kudus. Amin. Nah, yang menjadi pertanyaan, kenapa kita harus dihibur? Saudara pernah nggak merasa susah? Kalau susah saudara lakukan apa kira-kira? Pernah nggak saudara waktu susah? Roh Kudus, tolong menghibur saya ini, hatiku sedang galau, susah. Ada nggak yang berkata seperti itu? Kalau ada, yang berbahagia. Hah? Iya. Hari ini rahasia Tuhan dibukakan kepada kita. Setiap hari kadang kita merasa sedih, ya, tapi menjadi pertanyaan, sedihnya itu karena apa? Itu yang perlu menjadi pertanyaan kita. Sedih karena putus cinta, jangan minta hiburan dari Roh Kudus, gitu ya kan? Roh Kudus, aku dikhianati cintaku. Nggak punya uang Roh Kudus, nggak punya uang hibur aku. Ya bolehlah sekali-sekali gitu, tetapi mari kita akan melihat supaya kita mengerti. Ya. Kalau anak-anak bolehlah gitu kan. Tapi kita kan sudah sepakat, kita bukan menjadi Kristen anak-anak, kita harus menjadi Kristen yang dewasa. Ya kan? Kalau orang dewasa itu sedih, itu bukan karena hal-hal yang bersifat apalah, kepentingan dirinya. Ya. Nah, mari kita akan melihat kenapa kita harus dihibur. Kenapa kita membutuhkan penghiburan? Mari kita buka Yohanes pasal 16 ayat 33. Yohanes pasal 16 ayat 33. Sudah ketemu? Sudah ketemu? Kalau sudah ketemu berarti bacanya semangat. 1, 2, 3. Semuanya itu katakan kepadamu supaya kamu beroleh kasih sejahtera dalam dunia kamu menderita kemenangan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Nih, perhatikan saudara. Ternyata menjadi orang Kristen itu bukan menjalani kehidupan yang mudah. Ingat perkataan saya hari Minggu, khotbah saya sering mengatakan, hilangkan dalam konsep pemikiran kita. Nah, kalau kita menjadi orang Kristen, maka nasib kita di dunia ini akan diubah dari menderita menjadi bahagia, dari bahagia menjadi lebih bahagia lagi, dari miskin menjadi kaya, dari sakit menjadi sembuh, dari bla 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 bla. Tetapi ingat bahwa kalau kita sepakat menjadi pengikut Kristus, maka kita siap untuk menghadapi apa? Menghadapi apa? Berdasarkan firman Tuhan ini.
Orang yang tinggal di dalam penganiayaan itu susah, sedih. Seperti murid-murid pada saat itu, gereja mula-mula pada saat itu, tak kala dia mengambil komitmen untuk percaya kepada Yesus, bukan keadaan hidupnya semakin baik. Sebelum dia dulu percaya kepada Yesus, nyaman hidup mereka, nyaman, tidak ada gangguan, tidak ada masalah. Tapi setelah dia percaya kepada Yesus, kenyamanannya terusik. Nah, kalau nggak kuat, bisa kita menyangkal seperti Petrus, aku nggak kenal dia. Kalau kita tidak berani mengambil keputusan seperti yang dialami oleh Tuhan, maka kita akan meninggalkan Tuhan. Karena sekarang ini, apalagi di era zaman semua materialistis, orang beragama ingin mengubah nasib hidupnya di dunia ini dari yang tidak nyaman menjadi nyaman, dari yang tidak enak menjadi enak, dari yang miskin menjadi kaya, dari yang sakit menjadi sembuh. Itu nggak salah, monggo-monggo saja. Tetapi bagi saya dan saudara, kematian Yesus di atas kayu salib itu sudah melebihi semuanya itu. Yang setuju katakan amin. Ya. Kematian Yesus Kristus di atas kayu salib, dia memberikan nyawanya, itu sudah melebihi dari semuanya itu. Seharusnya kita harus berpikir begitu, sehingga saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita tidak lagi, saudaraku, berhak atas hidup kita. Kenapa? Karena hidup kita sudah dibeli. Oleh siapa? Oleh Yesus. Jadi hidup kita milik siapa? Milik sang pembeli itu. Dan kalau kita masuk di dalam kekristenan, hidup percaya kepada Yesus, Yesus berkata, semuanya itu kukatakan kepadamu, kepada murid-muridnya, kepada kita juga, supaya kamu beroleh damai sejahtera di dalam aku. Di dalam kuasa Roh Kudus ada damai sejahtera. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan. Bagaimana saudaraku, orang yang mengalami masalah penderitaan aniaya karena Injil, dia bisa hidup dalam damai sejahtera? Secara dunia nggak bisa. Tetapi kalau kita ada di dalam kuasa Roh Kudus, pasti bisa. Amin. Ya, karena saudara belum membuktikan itu. Ini firman Tuhan yang sulit untuk kita pahami kalau kita tidak masuk di dalam kehidupan ini. Saya, saudaraku, bersaksi, saya mengalami ini. Saya pernah dimasukkan, bukan di penjara lah, ditahan karena memberitakan Injil di satu tempat. Cuma 1 hari saja. Karena saya diberangkatkan ke Polsek, saya tidak ditemukan kesalahannya karena saya hanya mau bangun gereja. Orang nggak setuju, saya ditangkap. Akhirnya saya ditahan di Korambi 1 hari, tapi nggak dimasukkan sel, hanya suruh tunggu saja. Setelah masa aplus, Bapak silahkan pulang. Jadi saya nunggu seharian di sini. Pak? Ya nggak apa-apa, silahkan pulang aja lah. Karena kan Bapak juga mau melakukan hal yang lain sih, mau bangun gereja. Ya karena memang penduduknya belum setuju, ya mohonlah diurus pembangunan gerejanya. Saudaraku, saya pernah perjalanan hidup saya kesaksian dengan namanya Bapak Karyono. Ya, kami sedang mau mengurus surat izin gereja. Saya dihadang di tengah jalan.
Bapak melanjutkan pekerjaan ini, maka akan terjadi sesuatu kepada Bapak. Tapi saya tidak tahu. Ada Roh Kudus yang memberikan kekuatan. Ya, saya pernah melayani Tuhan. Ya, dari Bengkulu Utara, dari Pamodanda, pulang dari situ sekitar jam 10 malam. Saya punya motor GL waktu itu. Hujan lebat, halilintar, putus langsung motor. Dan zaman tahun 90-an belum ramai seperti sekarang. Hanya hutan. Ya. Mati lampu. Mau berhenti di tengah hutan, jalan terus saya. Jadi di tengah jalan itu ada pembagian jalan warnanya putih. Jadi saya hanya ikut. Kalau ada mobil dari belakang aku, saya kencang. Ya, saya pernah pelayanan dengan ibu gembala. Waktu itu ada jembatan kalau nggak salah di dekatnya Bapak Manalo, di situ ada sungai, ada jembatan itu dulu sedang diperbaiki dekat kebunnya ibu-ibu mungkin. Jembatan itu baru diperbaiki. Saya pulang pelayanan dengan ibu gembala, motor itu jatuh ketebrak. Ya Bu, nggak lama ibu gembala berkumpulan. Jadi sebelum Kristi, ibu gembala pernah mengandung tak berbulan. Kami tidak mengerti waktu itu. Jatuh, pecah dari Lahis, karena malam kan. Baknya pecah, kami naikin berdua. Naik motor, posisi pecah ban sampai Pondok Kelapa. Baru ada tukang ban yang malam-malam masih buka. Sudah sore kan, jatuh, pecah ban. Itulah akhirnya ibu gembala pernah mengalami namanya berbulan. Saudaraku, menderita. Kami menderita. Kemarin kami sudah bersaksi bagaimana kami mau makan susah. Padahal kami melayani Tuhan. Kalau seandainya ini saya berkata dalam iman saya, "Loh Tuhan, aku kan melayani Tuhan. Kenapa Tuhan izinkan saya mengalami begini? Kalau mengalami kekurangan begini, maka saya putus asa dan saya akan tinggalkan Tuhan." Seakan-akan Tuhan gak berdaya menolong saya. Ya. Dulu pernah si Priscilla, anak saya nomor 2, mau lahir. Ini mujizat betul ini. Ibu gembala sudah masuk ke mana? Ke bidan namanya Ibu Datin. Itu Ibu Datin itu suaminya dulu pendeta, namanya Bapak Pendeta Mahar Effendi. Jam 5 masuk sampai jam 7 nggak melahirkan. Ibu gembala menderita. Ya, saya belum pernah melahirkan kan, jadi nggak ngerti penderitaannya. Karena anak itu dalam keadaan sungsang. Si Priscilla itu lahir sungsang. Tahu sungsang? Kepala duluan atau kaki duluan? Kakinya duluan, jadi susah mau melahirkan. Ibu gembala ini. Akhirnya keputusan Ibu Datin waktu itu, wah kalau soal kesaksiannya Ibu gembala yang mengalami penderitaan. Ya kan? Penderitaannya luar biasa. Kami melayani itu. Karena apa? Karena dulu kami nggak punya uang untuk memeriksakan setiap bulannya. Waktu periksa dengan dokter, oh bapak ini, ibu ini kalau bisa setiap bulan terus periksa secara kontinu supaya mengetahui perkembangan anak ini. Dan kami nggak punya uang. Dikira melayani Tuhan mau cari uang, nggak punya. Saya dari dulu melayani Tuhan nggak cari uang. Melayani Tuhan untuk mencari harta di surga. Saudara juga ibadah
Ikut Yesus bukan karena tujuannya cari uang, tapi betul-betul mempersembahkan hidupnya untuk Tuhan. Katakan amin. Kalau mau mencari uang ya bekerja. Tapi kalau untuk beribadah bukan tujuannya supaya miskin jadi kaya, tidak. Tapi kita beribadah kepada Tuhan tujuannya adalah menyukakan hati Tuhan. Amin. Demikian juga hidup kita ini setelah kita ditebus oleh darah Yesus, Roh Kudus dicurahkan dalam hidup kita supaya melalui hidup kita ini kita menyukakan hati Tuhan. Apa yang terjadi? Beri kemuliaan bagi Tuhan. Prinsipnya begitu, saudaraku. Ya, jangan di dalam paradigma kita, nanti kalau aku setia sama Tuhan. Ya memang betul ayat firman Tuhan, diberkatilah lumbung-lumbungmu, diberkatilah anakmu. Iya, itu sudah nggak usah kau minta, pasti itu akan diberikan kepadamu. Tapi kualitas ibadah yang bagaimana, yang mendatangkan diberkati lumbung-lumbungmu dan lain sebagainya. Kualitas ibadah yang bagaimana? Kalau ibadah malas-malasan, nggak konsen, tidak sungguh-sungguh dalam haleluya, amin. Tiba saatnya harus dibawa ke rumah sakit. Pak Panca, ibu harus dioperasi. Nah, Tuhan, aku ini nggak punya duit Tuhan, gitu. Bagaimana nanti bayar apa? Operasinya dulu belum ada BPJS. Sekarang pun BPJS ada kan? Ya, wah, ibu gembala sudah nggak sadar, setengah enggak. Lain kali boleh cerita ibu gembala nanti. Setengah sadar, setengah enggak. Saya tahu pemerintahannya. Sudah siap operasi semua. Udah alat-alat operasi sudah siap. Dulu rumah sakitnya masih di Padan Harapan. Dulu di situ masih di Padan Harapan yang sekarang Stikes itu. Tuhan, aku hamba-Mu. Engkau tahu aku tidak punya uang. Engkau tahu aku tidak punya kekuatan dan aku tidak mau mempermalukan Engkau Tuhan. Kalau istriku nanti saatnya dioperasi dan anaknya selamat, istriku selamat, tapi aku nggak bisa bayar. Malu aku Tuhan, anakku ditahan nanti. Di ruang itu saya berdoa Tuhan nyatakan mujizat-mu, luar biasa saudaraku. Dalam waktu berapa menit? 10 menit. Priscilla lahir tanpa operasi. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Kami mengalami duka cita banyak sekali. Untuk kami mempertahankan pelayanan, kami banyak mengalami penderitaan. Bukan hanya penderitaan melawan orang-orang yang menentang Injil, tetapi kami mengalami penderitaan juga terhadap apa yang kami alami di dalam kami mengabdi kepada Tuhan. Tetapi kami punya Roh Kudus yang selalu menghibur hati kami supaya kami tetap terhibur di dalam duka cita kami. Dan Roh Kudus yang ada di dalam diri kami sama juga Roh Kudus yang ada di dalam diri kami. Katakan amin. Yang akan senantiasa menghibur hati kita. Ingat, di dalam dunia ini kamu menghadapi banyak aniaya. Ya. Tetapi kuatkan hatimu. Aku telah mengalahkan dunia. Yesus sudah mengalahkan dunia ini. Haleluya. Dan benih kemenangan itu diberikan kepada saya dan saudara, supaya saya dan saudara juga boleh mengalami kemenangan terhadap penderitaan-penderitaan yang ada di dalam dunia ini. Dia selalu menghibur kita supaya ikut jangan putus asa. Ya, di tengah-tengah situasi corona ini juga jangan putus asa. Kok aminnya sedikit? Amin. Jangan putus asa untuk engkau beribadah kepada Tuhan, untuk engkau berdoa kepada Tuhan, untuk engkau baca firman Allah, untuk engkau melakukan segala sesuatu yang Tuhan inginkan. Ya, jangan putus asa, jalan terus, karena hidup ini harus berjalan. Dan perjalanan hidup ini bukan hanya kehidupan secara dunia rutinitas ini saja. Alangkah bodohnya kita kalau hanya
berjalan secara hidup rutinitas di dunia ini. Sedangkan di dunia ini punya batas waktu yang saya katakan. Sebenarnya rutinitas hidup kita yang sesungguhnya adalah rutinitas kita harus mempercantik hidup kita di hadapan Tuhan. Katakan amin. Nah, ini yang kesetiaan kita, ketekunan kita, ketaatan kita. Nah ini saudaraku, bahwa fungsi Roh Kudus yang pertama adalah menjadi penghibur, sehingga tak kala suatu saat Tuhan berhadapkan kita kepada aniaya, penderitaan, karena kesetiaan kepada Tuhan engkau tidak putus asa. Ada satu kekuatan yang selalu menghibur hatimu. Haleluya, haleluya. Penghiburan manusia terbatas, penghiburan Pak Pendeta terbatas, penghiburan suamimu terbatas, penghiburan istri dan anak-anakmu, penghiburan semua manusia terbatas. Tetapi penghiburan Allah sempurna. Katakan amin. Yang kedua, kenapa kita harus? Mari kita akan lihat. Masih ada penghibur. Mari kita akan buka Ibrani pasal 10 ayat 32. Ibrani pasal 10 ayat 32. Sudah ketemu? Mari kita baca bersama ayat 32. Ya, 32. 1, 2, 3. Ingatlah akan masa yang lalu, sesudah kamu menerima terang. Kamu banyak menderita oleh karena kamu bertahan dalam perjuangan yang berat. Perhatikan saudaraku, serius, ini harus serius di akhir zaman ini. Menjadi orang Kristen itu kan begini, ada orang pemimpin. Oh, kalau kita ikut Yesus, beban kita akan lepaskan. Amin. Maksudnya beban yang dilepaskan itu beban dosa. Tetapi beban perjuangan hidup kita dalam mengiring Tuhan tidak dilepas. Karena melalui penderitaan itu Tuhan akan terus menguji dan menguji kekuatan iman kita di dalam kita mengiring Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Perhatikan ayat ini. Ingatlah akan masa yang lalu. Sesudah kamu apa? Menerima terang. Artinya menerima Yesus sebagai terang dunia. Menerima Injil itu yang telah menerangi hidupnya. Ayat selanjutnya, kamu banyak apa? Menderita oleh karena kamu bertahan dalam perjuangan yang berat. Oh, menjadi orang Kristen ternyata masuk dalam perjuangan yang berat. Kalau hari Minggu kemarin kita mendengar firman Tuhan, kalau kita menjadi orang Kristen, kita masuk di dalam pertandingan iman. Haleluya. Amin. Perjuangan yang berat. Ya, ayat 33 kita baca lagi. 1, 2, 3. Baik waktu kamu dijadikan tontonan oleh cercaan dan penderitaan, maupun waktu kamu mengambil bagian dalam penderitaan mereka yang diperlakukan sedemikian. Ayat 34. Memang kamu telah turut mengambil bagian dalam penderitaan orang-orang hukuman, dan ketika harta kamu dirampas, kamu menerima hal itu dengan sukacita, sebab kamu tahu bahwa kamu memiliki apa? Harta yang lebih baik dan yang kekal dan yang lebih menetap sifatnya. Jadi menjadi orang Kristen itu berjuang memperoleh harta yang kekal, yang tetap sifatnya, yaitu di surga. Haleluya. Haleluya. Ini harus dipahami. Dan untuk memperjuangkan harta yang di surga itu bukan mudah. Jalannya sempit. Gereja mula-mula untuk mempertahankan nama Yesus
Kita belum mengalami itu. Bagaimana seperti gereja mula-mula? Ketemu orang, kalau kau beribadah kepada Yesus, kamu akan masuk penjara. Kalau imannya nggak kuat, kira-kira gimana? Ya, saya tidak mengatakan seperti corona ini ya. Saya tidak mengatakan itu. Ya. Tapi ya, namanya kita beribadah kepada Tuhan kan nggak boleh stop. Kalau orang-orang gereja mula-mula dulu, daripada harga aku diambil, aku mati, aku masuk hukuman karena ikut Yesus, lebih bagus sementara ini aku nggak ikut Yesus, nggak beribadah dulu, nggak menunjukkan imanku dulu kepada Tuhan, dia akan begitu. Tetapi dia tidak melakukan itu. Dia tetap jalan terus walaupun harus menderita. Perhatikan saudara, kamu mengambil bagian dalam penderitaan orang-orang hukuman, dan ketika harta kamu dirampas, sampai mereka kehilangan harta, bukan karena dia punya hutang kemudian hartanya disita, bukan, karena imannya kepada Yesus sampai hartanya harus dirampas. Ya, maka kekristenan ini bukan memperjuangkan harta di dunia ini. Kekristenan adalah memperjuangkan harta di surga. Beri kemuliaan bagi itu. Jadi tujuan Bapak Ibu ikut Yesus itu bukan memperjuangkan perkara-perkara dunia ini. Nanti kita akan belajar, justru kita diajak oleh Tuhan setelah kita percaya Yesus untuk kita tidak mengasihi dunia ini. Dan Roh Kudus diberikan kepada kita supaya kita supaya Roh Kudus menghibur kita. Walaupun engkau berduka cita karena engkau mempertahankan imanmu, maka Roh Kudus menghibur dengan duka citamu. Diganti oleh Tuhan dengan sukacita. Ada namanya Stefanus. Kalau saudara membaca di kisah para rasul, karena dia memberitakan Injil, dia sebagai penabuh. Dia dihukum, dilempar batu sampai mati. Tapi waktu dia mau mati, dia melihat Yesus berdiri di tahta Allah. Kalau kita melihat di sini, kalau kita bandingkan nanti begini, di mana kekuatan Tuhan ya? Kok Tuhan nggak mau tolong ini orang-orang ini ya? Maka saudaraku, untuk kita menjadi orang percaya, Tuhan mau menjadikan kita dewasa. Beda dengan anak-anak, beda dengan dewasa ya. Kalau anak-anak Tuhan kalau minta sesuatu nggak dikasih kan nangis kan ya? Nangis. Wah, saya dulu kalau Mbak minta es nggak dikasih ibu saya nangis tuh kakinya gitu ya. Tapi kalau dewasa kan nggak begitu, malu. Gara-gara minta es sama bapaknya nggak dikasih, nangis. Kenapa kau nangis? Padahal udah SMA dia. Kenapa kau nangis? Iya, aku minta es gak dikasih sama bapak. Alangkah malunya. Udah kuliah gara-gara es gak dijajakan bapak, nangis. Ya, kalau anak-anak boleh kan? Amin. Jadi iman Kristen itu jangan anak-anak dikit-dikit minta mau merajut sama Tuhan, dikit-dikit merajut sama Tuhan, dikit-dikit merajut sama Pak Gembala, dikit-dikit merajut dengan teman-teman, sedikit merajut. Terganti Pak. Hah? Kalau merajut tidak apa-apa kan? Kalau merajut itu dari yang putus dirajut jadi. Kalau merajut dikit-dikit merajut, doanya gak dijawab sama Tuhan, Tuhan gak sayang. Dompetnya kosong, Tuhan aku gak ke gereja, kenapa dompetku kosong?
Kenapa nggak ke gereja? Motor hilang. Kenapa nggak ke gereja? Istriku nggak mau buatkan kopi. Ya itu anak-anak lah. Bapak ibu lah yang tahu sifat bapak ibu masing-masing kan di hadapan Tuhan kan. Amin. Saya nggak mengukur loh, enggak. Tapi dari dirimu sendiri engkau bisa menilai kualitasmu, apakah engkau kualitas Kristen dewasa atau anak-anak. Ya kan? Kemarin saya di rumah sana ada anak-anak kecil baru mandi. Saya bilang, kalian ini sudah mandi kok main kotoran? Baru mandi anak-anak itu. Di situ ada pot kan, jadi potnya itu mau. Saya bilang, kamu ini kan udah mandi, kenapa main kotoran? Itulah namanya anak-anak. Ya, sudah dibersihkan oleh Tuhan, disucikan oleh Tuhan, dimandikan, masih suka main dosa, masih suka main kotoran. Tapi kalau orang dewasa kan enggak kan? Sudah tahu mandi pasti kan duduknya santai, kalau bisa ada makanannya, ada kopinya, nggak mau lagi kan main kotorannya. Kecuali kalau kerja terpaksa begitu kan. Kalau kerja terpaksa, waduh Pak sorry saya sudah mandi, besok saja ya Pak ya. Tapi kalau anak-anak kan mana dia suka. Hanya yang dicari hanya apa? Kayak ular gitu. Ya. Nah, orang Kristen juga begitu saudara. Yang anak-anak di sini nggak ada. Amin. Ya Pak. Di sini nggak ada. Di sana yang ada. Ya kan? Ini jemaat mula-mula itu saudaraku. Kalau imannya pada jemaat mula-mula itu umurnya belum berapa tahun banyak itu. Gereja mula-mula itu baru bertumbuh, tapi imannya begitu kuat karena Roh Kudus waktu itu dicurahkan. Oh luar biasa, dia hidup. Roh Kudus selalu menghibur dia. Bahkan sampai ada yang menjual hartanya untuk pekerjaan Tuhan, menjual hartanya untuk jemaat yang lemah. Kalau baca kisah para rasul itu, tidak ada yang mengakui bahwa hartanya miliknya adalah miliknya, tetapi adalah milik bersama. Beda zaman sekarang, gereja sekarang. Milik, duitku adalah duitku, utangmu adalah utangmu, itu saudaraku. Kalau istri, utangmu, duitku, duitmu, gitu. Itu luar biasa kebersamaannya. Karena Roh Kudus luar biasa. Ini saudaraku ya. Jadi Roh Kudus dicurahkan tujuannya untuk menghibur anak-anaknya, menghibur gerejanya, menghibur saya dan saudara. Apabila saya dan saudara mengalami penderitaan, mengalami tekanan di dalam hidupmu, di dalam engkau mengiring Yesus, engkau berkata Roh Kudus hibur aku, maka Tuhan akan menghibur hidupmu. Satu saat saya pernah mengalami begitu berat masalah. Ibu gembala tumpang tangan saya, dia berkata, Tuhan kirimkan Rohmu untuk menghibur suamiku. Jadi Roh Kudus itu hebat, sama seperti Yesus sebagai penghibur. Ada satu sobatku yang setia, Yesus sekarang di surga. Dia akan datang dalam hidup kita. Kalau nanti dia akan datang yang kedua kali, yang diutus untuk menghibur hidup kita siapa? Roh Kudus. Jangan berharap Yesus datang nanti, kalau Yesus datang kiamat. Roh Kudus yang terus tinggal di dalam hati kita. Maka tatkala kita sudah dibayar dengan harga yang lunas, dijadikan tubuh kita ini sebagai bait Roh Kudus. Roh Kudus ada di dalam hidup kita. Mari ajak ngomong dia. Roh Kudus hibur aku. Aku sedang susah. Susah kenapa? Aku khawatir Tuhan. Khawatir tentang apa? Masa depanku
bagaimana? Karena melihat corona yang seperti ini. Roh Kudus akan hibur, jangan takut, aku menyertai engkau. Aku menguatkan engkau. Engkau akan pegang tanganmu. Izinkan aku memimpinmu. Pasti. Akhirnya saudara akan peka dengan suara Roh Kudus. Katakan amin. Katakan amin. Kesaksian saya. Suatu saat saya menghadapi masalah yang berat. Berat dan sangat berat, dan secara akal tidak bisa saya pecahkan. Ya, dulu kita kan ibadah di Simpang 5. Toko sudah mau dijual. Sudah dijual. Harus numpang. Kita dulu pernah ibadah jam 2 siang kan? Di Simpang 5 di situ ada gereja namanya Gereja GBI. Jam 2. Waduh, tahu sendiri kalau kita orang Medan kan, jemaat orang Medan kalau hari Minggu kan pas hari arisan. Udah hari arisan, hari ngantuk, jam ngantuk lagi saudara. Anak mau kuliah. Si Kristin waktu itu Tuhan banyak masalah, bukan masalah. Banyak pemikiran yang membuat saya gelisah. Bagaimana cara mengatasi pekerjaan Tuhan? Terus kemudian anak mau kuliah di sinode nggak pernah bantu nih uang untuk kontrak, nggak pernah. Maka kesaksian kemarin untuk mengawali pelayanan sampai cincin nikah kami jual. Tapi Tuhan sekarang gantikan. Walaupun sampai sekarang belum punya cincin. Tapi nanti dapat cincin di surga. Amin. Pernah saudara jual cincin untuk bantu pekerjaan Tuhan? Kan belum pernah, Pak Pendeta pernah. Benar? Apapun saya lakukan untuk Tuhan. Berdoa sama Tuhan, aku tidak mau anak-anakku kecewa karena memiliki bapak dan ibunya seorang pendeta yang tidak bisa memuliakan. Karena waktu itu pekerjaan saya melayani Tuhan. Ya kami persembahan berapa? Gak cukup untuk per bulan. Kami masih numpang rumah di tempat Ibu Amin di Jalan Timur Indah Ujung. Itu pun rumah dibuatkan oleh jemaat itu. Yang bangun itu jemaat. Ada Gultom, siapa lagi itu? Ada 3 orang itu. Siapa? Aku, Ibu Manalu, ya kan? Wah, 3 orang itu. Setelah mereka bangun rumah, dapat jodoh masing-masing, menikah semua mereka. Ya, 3 orang waktu dia yang menyuruh. Numpang Tuhan gimana Tuhan ini? Tiba-tiba saya berdoa sama Tuhan. Tuhan bilang begini saudaraku, Roh Kudus berbicara, kamu jualan batik. Tapi tidak ada ayatnya. Malu saya Tuhan, masa pendeta jualan. Aku bilang dengan ibu gembala, Tuhan suruh kita jualan batik. Nah, doa lagi saya. Tuhan, aku gak mau jualan batik. Aku mau supaya engkau urapi tanganku. Padahal aku mendoakan orang sakit yang sembuh. Doakan orang mati hidup lagi. Wah, aku mintanya sama Tuhan begitu kan? Iya kan? Karena firman Tuhan katakan begitu. Tapi kalau jualan batik gak ada, gitu kan? Iya kan? Barang siapa yang kau percaya kepadaku akan meletakkan tangan ke atas orang sakit, maka orang itu akan sembuh. Minta surat. Firman Tuhan datang lagi, kamu jualan batik. Aduh, gimana ini? Ini betul ini saudara, sampai sekarang sebagai pekerjaan Tuhan ada di tempat ini. Doa puasa 40 hari, puasa 40 hari untuk memastikan. Akhirnya saudaraku, singkat cerita saya temui teman-teman saya yang kaya yang dulu usahanya bangkrut, saya doakan berhasil kan, diberkati lagi, mau pinjam modal, tidak dikasih saudara. Dia pikiran pendeta ini pinjam, kami bayarnya nanti gimana, gitu, gak punya duit kan? Gak ada yang pinjemin saya. Aku
Aku bilang, Pak, aku mau jualan batik. Kamu udah modalin saya begini. Karena kerjaan saya dulu hanya narik angkot, jemput anak sekolah. Pak Hidup pernah tolong saya. Kalau saya pergi, dia narik. Pagi-pagi jam 6, setengah 6 sudah keluar, narik angkot, jemputin anak-anak sekolah ke kampus. Nggak cukup itu. Menderita, tapi waktu itu selalu menghibur. Waktu itu kami pernah ditawarin di satu gereja, gajinya pada tahun itu, tahun 2.500.000 rumah dikontrakan, jemaat ada dan nggak usah narik angkot. Wah, sama-sama melayani Tuhan katanya kan? Istri saya bilang juga, karena kami melayani Tuhan bukan cari duit. Kami melayani Tuhan mau mengabdi setia sampai akhir. Haleluya. Amin. Saudara pun ikut Yesus, tujuannya bukan uang, tujuannya setia sampai akhir surga nanti. Kalau mau cari uang, kerja. Amin. Jangan khotbah mau cari uang, kerja. Orang yang nggak kerja, jangan kasih makan. Maka Kristen yang sejati rajin bekerja. Haleluya. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Kita harus semangat kerja. Amin, Pak Bita, Pak Lido, Pak Sijawa. Amin. Bu. Amin. Amin. Pak Raja Koko. Amin. Semangat kerja. Amin. Kalau mau cari duit, bekerja. Jangan nama Tuhan dipakai apa melayani Tuhan, tapi ujung-ujungnya cari duit mude. Kalau mau mude, kerja. Ujung-ujungnya duit harus kerja. Gak ada orang duduk-duduk langsung roti turun dari surga. Gak ada itu. Harus kerja untuk menghasilkan duit. Amin. Saya dari merintis, tujuan saya melayani Tuhan bukan cari duit. Kalau mau cari duit kerja, maka saya sampai ngojek, saya narik angkot, sampai sekarang pun jualan batik. Tuhan bilang jualan batik. Waktu aku pinjam sama orang, Tuhan nangis saya. Tuhan, aku nggak boleh pinjam sama orang nggak punya modal. Saya punya uang 500, akhirnya 500.000, 300.000. Saya pergi ke pasar. Saya pergi ke kasir Habibie. Saya beli dapat 3 baju. Saya datang ke teman saya, tak mau beli batik saya, dia beli 3 habis, untung dikit, dari 3 jadi 4 habis jadi 5. Banyak istri saya baru itu juga. Tapi waktu itu saya kumpulkan, saya kumpulkan batik itu. Ya, makanya masih dari angkot itu, dari angkot jemput anak sekolah kan. Itu. Sedih rasanya, tapi ada penghiburan dari Roh Kudus. Akhirnya di rumah banyak batik, sampai saya pasang di rumah tetangga di situ. Itu Pak Panci itu mau jemur batik atau jualan batik? Saya dengan ibu gembala jalan naik motor, kalau hari raya ibu gembala keliling. Kalau kami puasa, kami jualan di depan BRI di Jalan Esparman. Anak-anak saya ajak jualan. Kalau lebaran anak-anak saya bawa semua kemana? Ke Suprapto. Kalau Suprapto itu kan mau lebaran kan jualan di sini. Pakai mobil sedan masuk, kalau belum punya mobil masuk kan jualan di sini. Kalau pas jualan di depan Esparman itu ada Satpol PP, masukkan dulu. Susah. Bukan untuk akhirnya kumpulan ada uang. Anak saya sudah mau kuliah. Ini saksian betul. Kak, kalau kamu kuliah di Jogja, pekerjaan Tuhan tidak ada tempat. Ini ada uang nih, karena anak saya kan tanpa tes di Jogja. Ini ada uang 15 juta kalau kau bawa ke kuliah, ya nggak ada tempat. Kamu mau nggak mempersembahkan
15 juta untuk pekerjaan Tuhan. Tapi dengan satu risiko, kamu nggak kuliah di Jogja. Dengan ini anak saya. Kalau uang 15 juta ini untuk membayar kuliah kamu di Jogja, maka pekerjaan Tuhan nggak ngerti lagi Bapak ini mau bawa jemaat ibadah di mana sekarang. Kamu nggak usah kuliah di Jogja, uang ini untuk kontrak ruko. Mau nggak? Terus aku kuliah di mana, Pak? Kamu kuliah di Unik saja, ikut tes di Unik. Ikut gembala mengatakan begini, nah percayalah, kalau memang berkatmu kuliah di Jogja, Tuhan pasti akan memberkati kamu kuliah di Jogja. Akhirnya anak saya seperti 2 ekor ikan 5 ketul roti itu, saudaraku, diberikan uang 15 juta tabungannya untuk pekerjaan Tuhan. Dan dia korbankan untuk tidak kuliah di Jogja untuk kontrak ruko ini. Ruko ini 25 juta kontraknya waktu awalnya. 1 bulan pendapatan kami 40 sekian juta. Saya tidak mengerti. 1 bulan perdana kami buka. Waktu itu langsung saya bilang dengan anak saya. Dia waktu itu di Unik, dia nggak diterima, sudah mulai down kan. Saya bilang, nah Pak saya, langsung saya bawa dia ke Jogja. Padahal masa ininya sudah habis. Masa apa? Pendaftarannya. Nantilah Bapak akan ketemu ke pihak universitas. Saya bawa anak saya ke Jogja. Dan waktu itu ketemu dengan bagian TU-nya, masih bisa Pak diterima. Saya bayar uang 1 semester, saya carikan kontraknya, masih sisa saya belajar lagi sampai sekarang. Beri kemuliaan. Itu saudara, benar. Ini realita. Ini bukan bohong-bohongan. Roh Kudus hibur saya, dia berikan, jangan keluar. Anak saya dua-duanya bisa kuliah. Pekerjaan Tuhan masih ada. Tetap hari ini bisa beribadah di tempat ini. Semua apa yang Bapak kerjakan untuk Tuhan. Dan anak-anak saya sekarang sudah bekerja. Malah dia masa corona bantu ibu gembala. Ini kami masa corona ini makan dari mana? Bahwa sudah tidak laku lagi. Bukan tidak laku. Sejak hari raya sampai sekarang, dan anak ini tidak mengerti juga. Bapak Ibu harus berdoa juga untuk tempat ini karena masih ada kewajiban dengan Bapak. Tapi saya percaya Roh Kudus akan memberikan jalan keluar. Maka jemaat harus memahami. Ini saya menerima. Ya. Pelaku, Bapak ini pelaku. Dia menghibur kita. Ayat yang selanjutnya, Matius pasal 5. Ayat 10. Matius pasal 5 ayat 10 sampai 12. Sudah ketemu? Mari kita baca bersama. 1, 2, 3. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah, karena upahmu besar di surga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Itulah Roh Kudus diberikan. Ini khotbah Tuhan Yesus di atas bukit. Dan khotbah Tuhan Yesus Kristus di atas bukit adalah meletakkan dasar-dasar nilai-nilai kerajaan Allah. Maka pengajarannya berbeda dengan pengajaran dunia. Berbagai orang yang
suci hatinya, karena dia akan melihat Allah. Berbagailah orang yang haus dan lapar, karena dia akan dipuaskan. Berbagailah orang yang miskin di hadapan Allah, karena mereka akan beroleh. Dan berbagailah orang yang lemah lembut dan lain sebagainya, bla 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 bla. Bertentangan. Dan firman Tuhan ini, saudaraku, berbagailah jika karena kamu dicela dan dianiaya kepadamu, difitnahkan segala yang jahat. Nabi-nabi dulu begitu. Sadrak, Mesak, Abednego, Daniel begitu, difitnahkan segala yang jahat sehingga dia harus mengalami hukuman dan lain sebagainya. Jadi saudara, kalau saudara difitnahkan hal-hal yang jahat karena imanmu kepada Yesus, gak usah marah. Amin. Amin. Gak usah marah. Berbahagialah engkau. Nah, untuk engkau tidak bisa marah, duka cita itu bisa menjadi sukacita. Engkau harus diurapi dengan Roh Kudus. Itulah tujuan Roh Kudus, supaya begitu engkau tak kalau engkau difitnahkan segala yang jahat, dipersalahkan karena engkau melakukan kebenaran, engkau tidak putus asa, tapi Roh Kudus memberikan kekuatan di dalam hidupmu, sehingga dia akan mengajak lihat Yesus, walaupun dia benar, tetapi dia menanggung banyak penderitaan. Nah, sehingga tatkala Roh Kudus membawa engkau kepada Yesus, dialah guruku juga begitu. Tidak apa-apalah, aku sudah benar, tetapi aku difitnahkan yang jahat. Biar dalam apa-apalah, aku berbahagia. Biarlah Tuhan yang menjadi hakim atas orang itu. Amin. Tidak perlu marah, nggak perlu jutaan. Apa jutaan? Terus nggak teguran, nggak boleh. Itu anak-anak. Saya dulu anak-anak begitu. Kalau saya dituduh teman saya, kamu begini, saya sakit hati. Jutaan saya dulu ngajak teman, jangan tegur dia, ya. Jangan tegur dia. Dulu kan kita pernah anak-anak begitu kan, terus kita membuat blog. Jangan kawani dia. Itu bukan blog kita, katanya saudara. Ya kan? Nah, ya, pelaku, kalau dia pelaku. Itu anak-anak. Kalau sudah dewasa nggak boleh begitu. Amin. Dan jangan menunggu kalau tahun baru minta maaf. Kalau udah tahun baru nggak ada blog. 3 hari lagi sudah blog-blogan. Ya, itulah fungsi Roh Kudus, supaya dia menghibur kita tatkala kita difitnahkan segala yang jahat oleh karena pengiringan kita kepada Tuhan, sehingga dia memberikan sukacita dan gembira. Itulah kata Tuhan bahwa dunia tidak bisa memberikan apa yang kuberikan kepadamu, damai sejahtera yang kuberikan kepadamu tidak seperti dunia ini berikan. Jadi ini adalah prinsip-prinsip kerajaan Allah. Kita tidak akan bisa melakukan begini. Bagaimana kita bisa mengasihi musuh kalau nggak ada Roh Kudus? Amin. Jangankan musuh, satu jemaat aja kita nggak bisa mengasihi. Dan bagaimana? Halo, kok pada diam? Kok pada diam? Memang ada yang nggak mengasihi di jemaat ini? Ingat pesan Tuhan Yesus sebelum dia mati, harus kita saling mengasihi. Kalau musuh aja kita kasih, masa satu gereja nggak kita kasih? Halo? Kok kelihatannya marah dengan saya? Kok kelihatannya marah? Kok nggak setuju dengan saya? Setuju kan? Kalau musuh aja disuruh mengasihi, masa satu jemaat kita nggak mengasihi? Loh, kok pada marah sama saya? Ya kan? Kita harus saling mengampuni. Nggak usah jutaan. Apa jutaan kalau orang nggak ada teguran itu apa namanya? Walaupun sekarang jangan dialaskan, nggak boleh salaman. Corona, wah kesempatan. Jangan kita salaman. Kenapa? Jutaan. Wah, boleh. Amin. Dasar kita mulia dulu bagi Tuhan. Ya ini. Kalau orang lain menfitnah kita, menganiaya kita, ya memang orang dianiaya kan sedih ya, sedih kan.
Yusuf Romi yang masuk penjara bukan karena dia melakukan kejahatan, tapi karena Injil Kristus. Secara manusia dia harus berduka cita karena terpisah dengan istri dan anak-anaknya kan. Tetapi setelah dia ada di RP justru dia suka cita. Benar, karena Roh Kudus. Jadi menggantikan duka cita menjadi sukacita. Nah, untuk memperoleh sukacita Roh Kudus ternyata kita harus mengalami duka cita dulu. Sehingga kita bisa merasakan menguji sukacita dari Tuhan atau sukacita dari dunia. Maka kadang Tuhan bawa kita di dalam duka cita, dalam kesusahan, dalam penderitaan. Tetapi kita punya Roh Kudus. Itulah Roh Kudus diturunkan supaya engkau bisa berpengalaman dengan Tuhan, bahwa Tuhan itu realita ada, Roh Kudus itu realita ada, real ada, bahwa sukacitaku luar biasa. Aku punya duka cita, tapi Roh Kudus ganti dengan sukacita. Itulah penghibur. Itulah penghibur. Pernah engkau istri menghibur suamimu? Halo istri, kok gimana? Kau lihat suamimu sedang galau kan? Hah? Kau dekati, tapi kau hari ini wajahmu lain sedih. Ada yang sedih, apa itu? Curhat dong sama aku. Ada yang kira-kira begitu? Weh istri, kau ketawa semua. Pernah gak istri itu dijadikan sebagai penolong? Nanti Roh Kudus nih Efesus 1 itu sebagai penolong penghibur. Jangan kalau dompetnya tebal lalu suamimu kau hibur. Tapi dompetnya kosong. Kalau suami itu dompetnya tebal tidak perlu dihibur. Sudah dia punya penghiburan, gitu kan? Amin. Saat dompetnya tipis itulah yang perlu dihibur, gitu. Ibu-ibu nggak ada amin. Ini terbalik kadang ibu-ibu kalau dompetnya tebal, suaminya hibur, ya kan? Tapi hari ini makanannya apa kira-kira? Kalau mau aku masak apa? Sini nggak ada Pak seperti itu. Di sini nggak ada, karena nggak ketahuan. Nggak mau mengaku kan? Nggak mengaku. Itu. Jadi gitu. Ya, amin. Ya kalau pekerjaannya banyak nggak perlu dihibur deh suami itu karena sudah terhibur dengan pekerjaannya. Amin. Halo istri. Kalau sudah pekerjaan suamimu banyak sibuk nggak perlu dia hibur karena dia sudah terhibur dengan pekerjaannya. Tapi waktu sehari nongkrong nggak ada pekerjaan ini perlu dihibur suamimu. Cerewet. Cari duit sana. Nggak usah sedih, nggak usah galau. Berkat Tuhan pasti ada. Amin. Sampai terus itu sedih. Ya. Tenang aja. Lalu kalau nggak punya uang, aku tetap setia. I love you. Haleluya. Amin. Roh Kudus itu dia setia. Ada sobatku yang setia. Waktu aku sendirian dan lain sebagainya. Ya. Dia pelaku itu maka dengar ibu, jangan gemuk lebih dari gemuk suami. Kalau bisa sepadan lah ya kan, ya sepadan kayak Mak Fajar dengan ibu Pak Fajar imbang lah kan. Gemuk suaminya dikit, apa jangan kayak Mak Ibnu gitu gemuk. Sukacita Pak. Sukacita ya, pokoknya bukan ini kelakar kan. Ya kayak Pak Bintang imbang. Nah Supri agak imbang lah, gemuk dengan ibu gitu ya. Tapi kalau Ini biasa saya langsung Pak. Oke ya. Jadi dia menghibur kita, katakan amin. Mulai hari ini saudara memahami Roh Kudus ada di dalam hidupmu. Dia sebagai apa tadi Bang? Jadi kalau susah jangan cari penghiburan dunia ya. Ya. Roh Kudus
ngurus ibu saya. Aku susah. Kenapa aku susah? Aku mau beribadah tapi nggak boleh sama suamiku, ibu aku. Terus aku nggak bisa beribadah karena nggak ada duit. Kasih aku duit, enggak apa aku harus kasih duit. Ya. Lanjut selanjutnya ya. Mari kita buka. Ya. Yohanes pasal 14 ayat 16. Yohanes agak panjang ini. Jangan ngantuk ya. Dan 17. Ayat 16 dan 17, mari kita baca bersama. 1, 2, 3. Ya. Loh, mana suaranya? Yohanes pasal 14 ayat 16 dan 17. Ayo, 1, 2, 3. Ya. Yang kedua fungsi Roh Kudus, yang pertama tadi menghibur, yang kedua adalah penolong. Katakan penolong. Katakan penolong. Penolong hidup kita. Nah, ini penting. Manusia banyak keterbatasan. Apalagi untuk memahami kebenaran Tuhan. Ya, Dia menolong kita bukan tadi yang saya katakan, bukan kita miskin jadi kaya dalam jasmani dalam dunia ini, enggak. Dia menolong kita supaya kita memahami tentang kebenaran. Katakan kebenaran. Kebenaran Tuhan. Maka tadi dikatakan, aku meminta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong lain supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Jadi kalau kita baca di dalam Yohanes ini, saudaraku, Yohanes pasal 16 ayat 8, coba kita lihat ayat 8-nya lagi. Mohon maaf. Dalam Yohanes pasal 16 ayat yang ke-8. Ayat 8. Sudah ketemu? Saya bacakan demikian. Dan kalau Ia datang, ini bicara Roh Kudus, Ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Dia menolong hidup kita, Dia menolong hidupmu supaya engkau memiliki kepekaan terhadap dosa. Katakan kepekaan terhadap dosa. Kadang orang yang tidak diurapi oleh Roh Kudus, dia tidak bisa mengerti apakah itu berkenan kepada Tuhan atau enggak. Di salah satu pihak dia menghibur, tetapi di salah satu pihak dia menolong kita supaya kita memiliki ketajaman roh. Katakan ketajaman roh. Ketajaman roh adalah ketajaman untuk kita bisa memahami kehendaknya Tuhan. Dan kehendak Tuhan adalah kehendak di mana kita meninggalkan segala dosa. Katakan amin. Katakan amin. Itulah namanya Roh Kudus. Dia membawa hidup kita, memimpin kita kepada kekudusan. Dan manusia cenderung untuk melakukan dosa. Karena manusia sudah jatuh ke dalam dosa, maka kecenderungan manusia selalu melakukan dosa. Keinginannya ingin melakukan kehendak Tuhan, tetapi dagingnya menyeret dia melakukan dosa. Maka dia membutuhkan penolong. Saya dan saudara membutuhkan penolong. Tidak peduli jemaat, tidak peduli pendeta, karena kecenderungan daging ini untuk melakukan dosa.
mana yang berkenan, mana yang enggak. Karena dunia sudah mengajarkan abu-abu semua. Sehingga antara kebenaran Tuhan dengan kebenaran manusia beda tipis. Tidak bisa dibedakan lagi. Kebenaran iblis, berkat dari iblis, berkat dari Tuhan udah nggak bisa lagi membedakan. Nah ini saudara, maka saya dan saudara diberi Roh Kudus supaya Roh Kudus itu mengajar kita, menolong kita dalam kita mencerna kebenaran, menginsafkan akan dosa kita. Kamu salah, nggak boleh begitu. Amin. Jangan melakukan dulu baru insaf. Roh Kudus nggak begitu. Roh Kudus itu luar biasa menuntut kita. Sebelum kita melakukan pasti hati nurani kita sudah dibilangi sama Allah. Kalau kita orang percaya, nggak boleh begitu, jangan begitu. Ada setelah kita melakukan tiba-tiba kita juga sadar kalau kesendirian kan, ya kenapa tadi saya begitu ya? Padahal nggak boleh. Akhirnya minta ampun sama Tuhan. Nah puji Tuhan, kalau minta ampun kemudian lain kali nggak melakukan kan, itulah pekerjaan Roh Kudus. Jadi jangan putus asa tatkala itu jatuh. Dia menolong kita. Engkau katakan Roh Kudus, tolong aku supaya aku bisa memahami firman. Dan kalau firman Tuhan sudah menuntut kita, mengingatkan kita, ikuti, lakukan, supaya kita jangan dihakimi. Nah, haleluya, amin, amin. Sebab Roh Kudus mengajar kita bahwa suatu saat kita akan dihakimi. Gak boleh takaran yang kamu berikan itu yang akan ditakarkan kepadamu. Gak boleh. Saya percaya kalau manusia mengajar kita, kita bisa marah. Siapa kau ngajarin aku? Apalagi kalau anak, apalagi yang ngajarin lebih muda kita. Kau masih muda, umurmu masih gini. Siapa kau? Tapi kalau Roh Kudus mengajar kita, nggak boleh begitu. Itu namanya sombong. Ya kan? Di dalam iman itu, di dalam rohani tidak ada yang tua, tidak ada yang muda. Roh itu nggak ada tua, nggak ada muda. Namanya rohani. Bisa yang muda dipakai Tuhan lebih dari yang tua. Jangan kita menyepelekan yang muda. Anak-anak aja bisa dipakai oleh Tuhan. Karena rohnya sama dengan kita. Yang membedakan hanya fisiknya saja. Tapi roh manusia sama. Maka yang berharga di hadapan Tuhan kita ini roh kita, bukan fisik kita. Cuma manusia melihat yang berharga di fisik. Dan tertarik tahu. Kalau kita menghargai orang kan lihat dari penampilannya, fisiknya kan, amin. Tapi Tuhan nggak melihat fisikmu. Saya yang pakai jas begini baru dihargai oleh Tuhan, kalian yang begitu nggak dihargai. Enggak, roh kita. Nanti yang dipertanggungjawabkan dalam penghakiman bukan fisik kita sudah jadi anak. Roh kita yang akan dipertanggungjawabkan. Katakan amin. Katakan amin. Nah, oleh sebab itu supaya kita memiliki kecerdasan. Kadang orang Kristen baca firman Tuhan mumpung orang ngerti apa. Dibaca berulang orang tak ngerti apalah artinya apa. Nah, Roh Kudus ajar. Katakan amin. Ya. Kalau nangkep lagu dunia tak cepat, lagu rohani susahnya minta ampun. Anak-anak muda dengerin ini. Tapi kalau orang yang punya kecerdasan roh, cepat nangkep lagu rohani daripada dulu. Ibu-ibu cepat nonton sinetron daripada firman Tuhan. Pak Pendeta berkhotbah kemarin lupa, tapi sinetron sekali dilihat ingat, sampai mau mati pun ingat cerita itu, karena memang sinetronnya cocok dengan perjalanan hidup. Ingat sekali, sampai jamnya tahu jam berapa tayangannya. Ya, tapi kalau firman Tuhan buka kita ratapan, ada udah dibuka berkali-kali, nggak ngerti juga. Buka awal, nggak ngerti juga. Kenapa? Karena Roh Kudus belum melekat. Oleh sebab itu hari ini melalui persurat Roh kita jadikan dia sebagai penolong hidup. Katakan amin. Ya, menolong hidup kita, menginsafkan segala dosa. Ya kan? Kemudian dalam kebenaran. Dalam kebenaran, penting dalam kebenaran. Sebab kalau hidup kita tidak di dalam kebenaran, itu tadi manusia ini cenderung melakukan yang salah di hadapan Tuhan. Amin. Hidup kita ini kalau nggak punya Roh Kudus, saudaraku, kadang kita berpikir apa yang kita anggap benar, kita anggap benar. Maka Amsal mengatakan, jalan yang disangka-sangka lurus, akhirnya ujungnya
maut. Ya. Oleh sebab itu Roh Kudus penting dalam hidup kita. Karena seluruh pikiran, hati, perasaan, dan tubuh kita ini sudah dikuasai oleh dosa. Kecenderungannya menentang dan melawan kebenarannya Tuhan. Kita tak punya kekuatan apa-apa. Maka banyak orang Kristen yang jatuh bangun, bahkan yang mengerikan lagi, orang Kristen nanti nggak sampai kepada tujuannya. Karena apa? Karena kecenderungannya hidup di luar kebenaran Tuhan. Judi masih, korupsi masih, kan masih banyak hal-hal dosa. Apa? Tapi kalau Roh Kudus sadar hidup kita, Dia akan menuntun kita dari kebenaran satu kepada kebenaran yang lain. Nah, akhirnya kita ditolak. Nah ini saudara, masih ada untuk Efesus selanjutnya, yaitu peran Roh Kudus. Kalau Roh Kudus ada dalam hidup kita, kita akan dipakai. Tubuh kita akan dipakai untuk memuliakan Tuhan. Itu Efesus selanjutnya, kita akan masuk nanti di hari Rabu. Ya. Nah, akhirnya kita akan bicara tentang dua hal ini. Peranan Roh Kudus. Yang pertama adalah menghibur kita. Katakan amin. Di saat kita mengalami duka cita karena pengiringan kita kepada Tuhan, tak kala kita pikul salib, tak kala kita mengalami aniaya, Dia menghibur kita. Yang kedua, Dia memberikan penolongan. Menolong untuk apa? Untuk kita sadar dan memiliki ketajaman terhadap dosa, dan kita hidup di dalam kebenaran. Kiranya Tuhan Yesus diberkati.